Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabarnya hari ini semuanya? Selamat siang. Baik, Alhamdulillah, Pak. Baik, ya Pak. Bapak. Selamat Alhamdulillah siang. baik. Alhamdulillah, ya alhamdulillah baik ya. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada siang hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan doa ya. Oke, Bapak saja yang pimpin doanya ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa dalam hati masing-masing sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita mulai, Bapak himbau kepada semuanya untuk menyalakan kameranya, supaya pembelajaran kita pada siang hari ini lebih interaktif lagi ya. Minggu kemarin, apa ada yang masih ingat kita belajar tentang apa? Oke, sepertinya lupa-lupa ingat ya. Jadi minggu kemarin kita telah belajar mengenai gaya dan tema dalam interior. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai menggambar desain interior. Nah, jadi ini merupakan finishing dari pembelajaran kita terkait interior. Oh iya, baik. Untuk yang tidak bisa menyalakan kamera tidak apa-apa, tapi diharapkan menyimak sampai akhir ya, karena nanti untuk presensi Bapak akan ambil di akhir saja ya, supaya lebih efektif gitu dalam presensinya ya, karena ini pembelajarannya daring. Oke, kita lanjut ya. Boleh, Serdiawan, tadi Bapak sudah share materinya kepada Serdiawan, boleh tolong bantu Bapak untuk men-share screen materinya? Iya, Pak, sebentar, Pak. Baik. Sambil menunggu Serdiawan, apa ada yang mau ditanyakan terkait pematerian yang kemarin disampaikan? Oke, Belum, Pak. oke, berarti sudah paham semua ya? Tidak ada, Pak. Siap. Oke, kita langsung saja mulai kepada pemateriannya ya. Hari ini kita akan belajar mengenai penerapan gambar interior, menerapkan gambar interior. Oke, lanjut, Serdiawan. Nah, untuk kompetensi dasarnya pada hari ini, kita ada kompetensi dasar 3.8 dan 4.8 tentang menerapkan gambar interior dan membuat gambar interior. Nah, capaian pembelajarannya diharapkan kalian mampu mempraktekkan tata cara penggambaran interior menggunakan perspektif satu titik hilang dan dua titik hilang. Oke, dilanjut, Sardiawan. Sebelumnya, gambar interior itu sebelum kita memulai menggambar, kita harus tahu dulu gambar interior itu gambar yang seperti apa. Nah, gambar interior itu merupakan gambar yang dibuat untuk memperlihatkan tampilan desain interior pada ruang tertentu. Jadi di gambar interior itu tersedia pemilihan furnitur, pemilihan material, rencana sirkulasi, dan lain sebagainya. Jadi pada intinya gambar interior itu memuat semua hal informasi terkait desain interior yang akan kita desain nanti gitu. Oke, selanjutnya. Nah, berikutnya kita akan belajar mengenai langkah-langkah menggambar interior. Nah, di sini ada 7 langkah yang harus kita lakukan dalam menggambar interior. Yang pertama, siapkan peralatan yang dibutuhkan. Karena pembelajaran menggambar interior ini sistemnya masih manual, berarti peralatan yang kita butuhkan itu adalah pensil, penghapus, dan lain sebagainya ya. Nah, untuk langkah keduanya, kita menentukan desain interior yang akan kita buat. Kita tentukan dulu temanya, gayanya mau seperti apa, dan lain sebagainya. Selanjutnya, setelah kita menentukan temanya, kita buat sketsa awal. Kita buat sketsa kasarnya dulu, gimana kira-kira desain yang akan kita terapkan dalam gambar interior kita nanti ke depannya ya. Nah, sambil kita membuat sketsa, kita juga harus sambil mencari referensi lain terkait desain-desain interior yang banyak yang sedang viral, yang sedang hit saat ini gitu ya. Kita sambil mencari referensi supaya desain kita juga menjadi lebih maksimal. Nah, itu langkah keempat ya, kita mencari referensi. Lalu selanjutnya, setelah kita menemukan referensi dan sudah membuat sketsa awal, lalu kita menentukan jenis perspektif yang akan kita pilih nantinya dalam presentasi desain interior kita. Nah, perspektif ini terbagi ke dalam tiga. Jadi ada perspektif satu titik hilang, dua titik hilang, dan tiga titik hilang yang nanti akan kita bahas setelah ini ya. Nah, setelah kita menentukan perspektif, kita mulai menggambar interior dengan mengikuti langkah-langkah menggambar satu titik hilang maupun dua titik hilang yang akan kita pelajari nanti. Setelah itu, ya sebagai finishing,
kita memberi warna pada desain interior kita. Nah, sehingga nanti hasilnya akan seperti langkah terakhir ini. Jadi lebih hidup gitu setelah diberi warna. Nah, selanjutnya tadi Bapak sempat menyinggung apa itu perspektif. Nah, seperti yang tertera pada layar kalian ya. Nah, tapi sebelum itu Bapak ingin bertanya pendapat kalian. Nah, setelah membaca kalimat yang ada pada layar, nah, kalian dapat mengambil kesimpulan tidak? Perspektif itu intinya apa gitu? Ayo, yang bisa Bapak beri nilai tambahan. Saya, Pak, Baik, Sarah, bagaimana? perspektif itu sudut pandang. Nah, betul ya. Terima kasih Sarah atas jawabannya. Nah, betul, kata kuncinya perspektif itu sudut pandang. Sudut pandang kita dalam melihat suatu objek. Bisa dari bawah, dari tengah, atau dari atas, dari samping, kiri, dan kanan juga bisa. Jadi tergantung sudut pandang mata kita dalam melihat suatu objek. Oke, selanjutnya. Tadi Bapak sempat menyebutkan ya macam-macam perspektif. Ada satu titik hilang, dua titik hilang, dan juga tiga titik hilang. Oke, di sini apa ada yang pernah mengetahui satu atau tiga sekaligus dari bagian-bagian perspektif ini? Itu tuh maksudnya apa? Satu titik hilang apa? Dua titik hilang apa? Tiga titik hilang apa? Apa ada yang pernah mendengar atau pernah membaca terkait perspektif? Boleh raise hand atau langsung menjawab juga tidak apa-apa. Ayo, ayo ada nilai tambahan. Tidak ada? Belum ada? Saya, Pak. Tapi cuma satu. Nggak apa-apa. Oke, silahkan Resi. Setahu saya, perspektif satu titik hilang tuh eh, gambar yang perspektifnya atau misalkan sudut pandang kita tuh apa ya, garis pusat si pandangannya tuh tegak lurus terhadap salah satu permukaannya aja, Pak, gitu. Oh ya, Satu sisi betul. gitu. Ya, siap. Oke, betul ya jawaban dari Resi. Terima kasih atas jawabannya. Ya, jadi eh, kurang lebih seperti itu. Nah, seperti yang ada pada layar kalian, tapi intinya perspektif satu titik hilang itu seperti yang tadi ya dikatakan Resi. Jadi intinya suatu perspektif yang terpusat ke dalam satu titik. Jadi satu titik itu menjadi acuan dibuatnya sebuah gambar interior ya. Di sini gambar interior. Jadi yang menjadi pusatnya satu titik, terpusat ke satu titik. Seperti yang ada pada layar ya. Nah, ruangan ini terpusat ke dalam satu titik. Oke. Nah, selanjutnya ada perspektif dua titik hilang. Jadi perspektif dua titik hilang ini seperti namanya, perspektif yang terpusat dari dua titik. Jadi terbuat dari dua titik pusat yang nanti diproyeksikan dan akhirnya nanti membentuk sebuah ruang. Nah, tidak beda jauh dari yang satu titik hilang, cuma bedanya sekarang dua titik ya. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya perspektif tiga titik hilang. Sama seperti yang tadi, cuma bedanya seperti biasa, perspektif tiga titik hilang ini dibuat dari tiga titik yang terpusat. Tiga titik pusat. Jadi tiga titik nanti diproyeksikan dan membentuk sebuah ruang atau bangunan juga. Nah, biasanya perspektif tiga titik hilang ini dibuat untuk membuat tampak bangunan dari bawah atau dari atas biasanya. Nah, oleh karena itu, untuk penggambaran interior yang sekarang, kita hanya akan menggambar menggunakan perspektif satu titik hilang dan dua titik hilang saja, sesuai dengan KD yang ingin dicapai tadi ya. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya Bapak akan menjelaskan tentang langkah-langkah menggambar interior dengan satu titik hilang. Nah, satu titik hilang ini seperti yang tadi dibahas ya, terpusat ke dalam satu titik pusat. Jadi titik pusat yang menjadi acuannya itu cuma satu. Nah, kita akan buat yang titik pusatnya itu di tengah. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuat segi empat. Kenapa segi empat? Karena kebanyakan ruang itu terbentuk dari empat sisi ya. Ada kiri, kanan, depan, belakang ya. Jadi kita buat segi empat. Walaupun memang ada desain-desain yang terbentuk dari lingkaran dan lain sebagainya. Tapi kita membuat yang umum dulu. Nah, kita gambar sebuah segi empat. Lalu setelah itu kita gambar diagonal. Nah, ini untuk membentuk ruang.
Nah, setelah kita membuat garis diagonal, lalu apa ini jelas tidak ya? Atau Bapak annotate dulu kali ya? Oke, annotate-nya terlihat tidak? Terlihat, Pak. Oke, siap. Terima kasih, Sardiawan. Eh, oke, lanjut ya. Tadi kita telah membuat diagonal. Nah, ini ya. Kita buat garis diagonal, lalu kita buat garis cakrawala. Nah, garis cakrawala ini kalian mungkin bertanya-tanya ya, garis cakrawala itu apa ya, Pak? Nah, garis cakrawala ini adalah garis yang biasa kita sebut dengan garis horizon. Jadi, garis yang menentukan yang sejajar dengan arah pandangan mata kita, arah pandangan mata manusia. Nah, ini disebut garis horizon, garis yang ini ya. Nah, yang ini. Oke, yang ini. Itu namanya garis horizon. Nah, setelah kita membuat garis horizon, kita lanjut untuk menggambar garis perspektif yang melewati sudut-sudut dari persegi empat yang tadi kita buat. Nah, garisnya yang ini. Yang ini. Nah, ini. Nah, ini untuk mempertegas ruang kita itu mau luasnya segimana begitu. Jadi seperti ini ya. Selanjutnya, setelah kita membuat garis perspektif, kita membuat garis diagonal untuk membagi dinding. Nah, kita membuat garis ini, nah, yang di sini, garis ini, kita menggambar garis ini. Untuk membagi dinding. Supaya nanti kita punya patokan dalam menggambar interior. Nah, contohnya ya, jika dinding yang kita buat itu 4 meter, nah, maka kalau kita bagi ke dalam 4 bagian, berarti satu dari bagiannya itu berarti tingginya 1 meter. Nah, berarti kita sudah mempunyai patokan. Kira-kira kalau kita ingin menempatkan sofa yang tingginya 1 meter, berarti harus penggambarannya harus seperti apa begitu. Nah, kita sudah ada patokan begitu ya. Nah, selanjutnya setelah kita membuat garis diagonal, kita membuat garis vertikal pada perpotongan garis diagonal. Ini untuk mempertegas kesan dinding yang akan kita buat. Selanjutnya, kita gambarkan pembagian ukuran ulang pada lantai menggunakan grid. Nah, tadi kan kita sudah membuat patokan pada dinding. Nah, sekarang kita buat juga patokan pada lantainya supaya lebih memperbanyak juga patokan kita dalam membuat furnitur sehingga nanti hasilnya akan lebih presisi. Nah, selanjutnya setelah kita membuat semua furnitur berdasarkan patokan-patokan yang tadi kita buat, furnitur, ornamen, dan lain sebagainya. Lalu langkah terakhir kita tinggal menghapus garis bantu yang tadi kita buat untuk menggambar furnitur dan lain sebagainya. Kita tinggal hapus garis bantunya dan nanti akhirnya tinggal diberikan pewarnaan sebagai finishing. Nah, baik. Sampai sini apa ada yang mau ditanyakan? Tidak, Pak. Oke, baik. Cukup ya. Oke, dilanjut, Sardiawan, slide-nya. Oke, di pause dulu aja, Sardiawan. Sip. Oke, jadi, nah untuk memperjelas pengetahuan kalian terkait penggambaran perspektif satu titik hilang ini, Bapak telah menyediakan sebuah video, namun karena waktu pembelajaran kita pada hari ini terbatas, videonya nanti akan Bapak share saja di grup WA ya, di grup WA, di grup WhatsApp. Nanti akan Bapak share. Oke, dilanjut. Nah, baik. Jadi kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini adalah gambar interior merupakan gambar yang dibuat untuk membantu kita dalam memvisualisasikan rencana desain interior yang akan kita buat. Jadi ini merupakan output dari pembelajaran interior. Kita kan telah belajar tema, desain, konsep, warna, dan lain sebagainya. Nah, dalam gambar ini kita tuangkan semuanya gitu. Oke, wah, Serdiawan sudah tidak kuat ingin tugas ya. Oke, oke. Setelah ini sebagai output dari pertemuan kita pada hari ini, eh, ada tugas yang harus kalian kerjakan. Penugasannya, kalian membuat satu gambar interior ruang mana saja, bebas, mau dapur, ruang tamu, ruang keluarga, ruang apapun itu bebas, terserah kalian, menggunakan perspektif satu titik hilang dengan memperhatikan langkah-langkah penggambaran interior yang tadi sudah Bapak jelaskan. Nah, sebagai tambahan,
karena kompetensi dasar kita ini masih belum terpenuhi, jadi kan tadi Bapak cuma menjelaskan tentang perspektif satu titik hilang ya, dua titik hilangnya belum. Nah, itu Bapak buat sebagai exercise, jadi ini sebagai nilai tambahan untuk kalian, nanti akan di-share videonya terkait tata cara penggambaran perspektif dua titik hilang. Jadi nanti Bapak akan share dua video, penggambaran satu titik hilang dan dua titik hilang. Akan ada dua video, nanti kalian buat untuk tugas satu titik hilang, itu sebagai tugas, lalu yang exercise-nya kalian membuat satu gambar interior, ruang bebas, dengan perspektif dua titik hilang. Untuk pengumpulannya Senin 21 November 2022. Baik, untuk tugas, apa ada yang mau ditanyakan? Dikumpulkannya di mana ya, Pak? Oke, untuk pengumpulannya nanti di Google Classroom saja ya, Bapak akan membuat assignment-nya. Oke, terima kasih Serdiawan atas pertanyaannya. Terima kasih, Pak. Ya, oke, apa ada pertanyaan lain? Ruangan yang digambar itu ruangan yang di rumah kita atau bagaimana ya, Pak? Atau bebas? Eh, Bebas, kalian mau rumah kalian nggak apa-apa, kalau mau ruangan kantor atau apapun juga boleh-boleh saja gitu. Asalkan kalian paham tentang langkah-langkah penggambarannya, itu saja, Resi. Ya, terima kasih, Pak. Ya, terima Untuk kasih juga teknik atas pertanyaannya. penggambarannya, Pak, itu dikasih warna atau tidak ya, Pak? Ya, dikasih warna lebih baik ya, Sultan. Baik, terima kasih, Diberi Pak. warna. Ya, warnanya boleh menggunakan spidol, pensil warna, atau apapun. Tapi harus sesuai dengan langkah-langkah yang tadi Bapak jelaskan ya. Baik, untuk pertanyaannya, apa ada lagi tentang penugasan atau tentang keseluruhan materi yang tadi Bapak jelaskan? Kalau cukup, Cukup, boleh Pak. dibilang cukup? Oke, cukup ya. Oke, nah mungkin untuk pertemuan kita pada hari ini eh, akan berakhir sampai di sini. Nah, untuk penugasannya jangan lupa dikerjakan ya. Nah, mungkin akan Bapak tutup pertemuan pada hari ini. Tetap semangat, jangan lupa istirahat juga, tetap jaga kesehatan. Semoga kita semua dapat diberikan kesehatan sehingga kita dapat menyelesaikan semua tugas-tugas yang harus kita kerjakan. Amin ya. Baik, terima kasih atas partisipasinya pada hari ini dan untuk presensinya akan Bapak screenshot saja ya. Baik, Bapak screenshot ya. Satu, dua, tiga. Oke, nanti untuk teman-teman kalian yang terdapat kendala jaringan atau terlempar, nanti bisa tolong beritahu untuk konfirmasi ke Bapak ya. Baik, terima kasih atas partisipasi kalian dalam pembelajaran kita pada hari ini. Tetap semangat. Bapak tutup untuk pertemuan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima Kasih, kasih Pak. juga semuanya.